Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, teman-teman e-grader semua. Terima kasih sudah hadir di acara IGRA sore ini, yaitu posisi, job desk, dan required skill di PDW, firma arsitektur dan rancang kota. Perkenalkan saya Ariati, founder dan CEO iGrad.id. Acara ini adalah sharing session yang hanya bisa diikuti oleh anggota Tribe iGrad.id. Pertama-tama saya akan memperkenalkan narasumber kita malam ini, Bapak Prasetyo Adi STMUDD adalah Managing Director PT PDW, PT Pandega Design WH5. Lulus dari Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung tahun 1995 dan lulusan The University of New South Wales tahun 1998 untuk Master Degree in Urban Development and Design. Mengikuti training Lead Fellowship Program Indonesia Sustainability Studies di tahun 2002 hingga 2004. Kompetensi beliau di bidang urban design, urban planning, sustainable development, dan juga menguasai AutoCAD arsitektur, design, and SketchUp. Selamat malam, Pak Tio, apa kabar? Selamat malam, ya kabar baik Bu Ari. Terima kasih sudah hadir di sini malam ini. Untuk teman-teman bisa langsung nanti tulis pertanyaan di chatroom sejak dimulainya acara ya. Kalau teman-teman ada kendala sinyal sewaktu acara tidak bisa aktifkan kamera tidak apa-apa, tapi nanti di akhir acara tolong aktifkan videonya, kameranya, kita potong bareng. Baik, Bapak Tio mungkin bisa langsung dimulai saja presentasinya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Sebentar. Oke, saya mulai dulu. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan? Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Malam ini saya akan berbagi apa yang ada di perusahaan kami, gitu ya. Posisi, kemudian job description atau ini kerja, kemudian skill apa yang diperlukan di kantor kami. Kantor kami itu secara umum bisa disebut dengan biro arsitek gitu ya, biro arsitek yang berbentuk badan usahanya PT Perseroan Terbatas. Jadi kami sudah mendaftarkan ke Kemenhukam, artinya bukan hanya perusahaan perorangan. Nah, dari lingkup bisnisnya sendiri ada 3 besar yang cuma hanya mengkhususkan diri ke arsitektur. Yang kedua yang disiplin-disiplin yang sesuai dengan bidang arsitektur atau lingkungan binaan, apa itu nanti saya jelaskan berikutnya, atau biro arsitek yang mengembangkan diri menjadi penyedia jasa multidisiplin. Jadi ada arsitek, ada sipil, ada MEP, ada macam-macam. Sangat luas sekali. Nah, kami ada di yang nomor 2 gitu, yang arsitektur, urban design, landscape, interior. Dan arsitektur itu juga bagian kalau diklasifikasikan di aircraft atau ekonomi kreatif, arsitektur masuk dari salah satu di dalamnya gitu ya, dari ya di Indonesia didefinisikan ada 14 atau sampai dengan 16, 18. Nah, kalau PDW sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, bergerak di bidang sebelah kiri ini arsitektur, planning, urban design, landscape, interior, BIM services. BIM services sebenarnya adalah satu penunjang BIM, itu adalah building information modeling. Dia bisa added skill, bisa juga sesuatu yang khusus dipelajari untuk mengelola mengelola file, berkas-berkas gitu ya, berkas digital ya, kita ngomong digital. Jadi pekerjaan yang di atas itu digitalisasi, kemudian di modeling. Core bisnis kami di arsitektur dan urban design dengan prinsip beyond building. Jadi kita nggak melihat bangunan hanya sebagai bangunannya, tapi juga orang yang akan tinggal di dalamnya, orang yang akan memakai bangunannya, bagaimana nanti beroperasi gitu ya.
uh, dan mereka saling terintegrasi gitu dalam desain dan dalam menghasilkan satu karya itu kita harus berkolaborasi. Misi utamanya adalah menciptakan nilai tambah melalui desain dengan prinsip sustainability, sustainable urbanism, green building, kemudian creative spaces. Jadi untuk masa depan kami punya desain dalam desain kami punya proses yang sering kita singkat jadi IDE, ide, innovate, design, dan enrich. Jadi kita selalu dalam tiap proyek berinovasi, kemudian mengeluarkan satu desain dan memperkaya lagi gitu. Nah, apa itu lingkungan binaan? Lingkungan binaan itu lawan kata dari lingkungan alami. Jadi lingkungan binaan itu ya segala macam yang dibuat oleh manusia. Bangunan infrastruktur, gedung, lingkungan yang dibuat oleh arsitek landscape, ruang publik, plaza, taman, dan sekarang masuk ke ranah ruang digital sebenarnya. Jadi bagaimana sebenarnya lingkungan binaan itu fisik sebenarnya, bukan digital ya, tapi overlap dengan dengan teknologi informasi. Nah, di lingkungan binaan itu yang membentuk ada tiga pilar, yang satu sosial, ekonomi, dan politik. Itu yang dari kalau kita misalnya bicara tentang bangunan komersial, kantor, itu tentunya ekonomi. Tapi kalau politik, bagaimana ruang terbuka, bagaimana infrastruktur, dan lain-lain. Begitu juga sosial gitu ya, ada perumahan, ada kawasan kompleks perumahan, dan lain-lain. Jadi singkatnya sih lingkungan binaan tuh build, kalau bahasa Inggrisnya build environment tuh ya lawan kata dari lingkungan alami yang tidak tersentuh oleh manusia sama sekali. Begitu ada manusia berkegiatan atau membuat sesuatu di tempat itu jadi lingkungan binaan gitu ya. Pada awalnya kalau praktek seperti kami ini pada awalnya adalah studio, kemudian jadi satu PT tadi, perseroan terbatas, yang mulai 2007 ada proyek internasional yang pertama, kami jadi PT di 2003, dan ya tadi udah disebut juga jenis layanannya atau yang bukan unggulan ya jenis layanannya urban design, master planning gitu ya, arsitektur untuk gedung, kami banyak mengerjakan bangunan tinggi, jadi nggak hanya rumah tinggal, terus kemudian landscape yang memperkuat kawasan lingkungan binaan tadi di bangunan tersebut. Jadi lingkungan luarnya tidak hanya pepohonan, tapi juga perkerasan, plaza, dan lain-lain. Kemudian interior, kalau interior bagian dalamnya. Nah, landscape itu juga ada sekarang yang memasukkan landscape di bagian dalam bangunan. Proyek-proyek kami, apalagi sekarang sedang pandemi gitu, jarang orang yang buat kawasan komersial. Sekarang banyak kawasan industri. Kemudian ada penataan kawasan seluas di dalam yang di Kota Harapan ini, Indah ini, sampai dengan 2.000 hektar gitu ya. Kemudian pabrik farmasi, yang terakhir kami mengerjakan Konimex Natpro yang sebelah kiri ini. Kalau yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini udah proyek kira-kira 17 tahun, hampir 20 tahun yang lalu di Sukoharjo. Kemudian selain farmasi ada proyek-proyek industri ini di kawasan pabrik dan pergudangan. Kemudian ini proyek planning urban design, kalau tahu Mega Kuningan, Pondok Indah, kami juga bikin planning untuk Pondok Indah yang kawasan kawasan komersialnya, kawasan CBD-nya, jadi bukan yang perumahannya. Kemudian hotel, ini hotel-hotel yang sudah selesai, Hotel Hilton Bandung, Hotel H di Sangkuriang, kemudian ada yang paling baru di Gading Serpong yang paling kanan bawah. Kemudian proyek-proyek mixed use dan proyek-proyek perumahan, apartemen, dan residential. Nah, ini mungkin masuk ke tim ya. Jadi di tim kami ada satu board yang satu komisaris, dan ada satu board yang duduk sama-sama di situ. Nanti mungkin ilustrasinya akan lebih jelas pada saat kita lihat di pekerjaan-pekerjaannya. Tadi kan sekilas sudah kita
sama-sama lihat jenis pekerjaannya. Saya sendiri di sini di title di mana di aktenya adalah direktur utama, karena harus ada satu orang yang bertanggung jawab untuk semuanya, tanggung jawab pekerjaan, keuangan. Nah, kalau nanti dijelaskan juga bahwa kalau di industri bangunan gedung itu penanggung jawabnya nanti selain direktur utama juga ada yang menandatangan atau arsitek utamanya gitu ya. Kalau gedung yang penandatangan gambar yang akan bertanggung jawab terhadap proyek dalam jangka panjang. Kemudian ada 2 orang direktur di situ yang mengurusi masalah operasional dan marketing. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan ada general manager yang untuk aktivitas sehari-hari, ada keuangan yang tidak ada hubungannya dengan tadi industri kreatif, HR atau kalau sekarang orang sebutnya HCD, Human Capital Development. Kemudian ada legal yang biasanya kita ke atau GA, General Administration, yang kalau bagian legal karena perusahaan sebesar kami tidak biasanya pakai orang legal dari perusahaan firma hukum ya. Kemudian IT tadi termasuk yang BIM, kemudian BSc itu lebih ke strategic management office. Jadi bagaimana secara kita kelola kelola perusahaan ini, strategi mengelola perusahaan ini untuk karena yang dijual yang di kita bergerak di bidang jasa gitu ya. Jadi kalau jasa yang dijual ya karyanya, kreasinya, otaknya gitu. Kita nggak jual produk seperti obat atau jual minuman kemasan atau apa gitu. Tapi produksi kita adalah jasa gitu ya. Kembali ke core business ya tadi di 4 4 keahlian tadi plus BIM punya tim sendiri yang khusus untuk ini untuk information modeling tadi yang nuansa digitalnya sebenarnya itu future business sebenarnya, dan nantinya yang di sebelah kiri ini juga harus bisa menguasai itu gitu. Jadi ada arsitek yang secara tradisional sebagai arsitek, ya, di situ ada yang senior, ada yang pengalamannya sudah jam terbangnya sudah tinggi, tapi ada yang baru masuk, ada yang junior, ada yang middle gitu ya. Tapi juga ada project management. Jadi dalam pengelolaan proyek, jadi satu proyek itu nggak bisa kecuali proyek yang skala kecil. Kalau proyek skala besar biasanya dikerjakan lebih dari 1 orang. Terus ada tim penunjang juga, tim drafter gitu ya. Yang kalau dulu ada STM-nya khusus, SMK sekarang namanya, SMK bangunan. Tapi katanya sekarang sudah tidak banyak lagi gitu ya SMK bangunan. Kemudian ada tim arsitek yang tadi, kemudian ada tim urban design. Nah, di bawah urban design itu ada landscape. Kenapa ada landscape? Karena mereka tim urban design itu termasuk planning yang luas ya, dari kawasan perumahan klaster 2 hektar, 5 hektar sampai kawasan ratusan ribu hektar seperti ibu kota negara yang baru didesain itu kami juga terlibat sampai sebesar itu skalanya gitu ya. Kemudian ada landscape yang tadi berurusan dengan bentang alam kita sebutnya. Landscape itu bentang alam. Jadi ya segala macam yang berurusan dengan tanaman, plaza, public art dan lain-lain. Kemudian ada tim khusus arsitek juga di dalam urban design yang mengurusi perumahan perumahan klaster tiap unit gitu, tiap klaster perumahan tipikal yang mass housing gitu ya. Kemudian interior designer dia skalanya juga macam-macam, bisa untuk komersial, bisa untuk seperti mall, kantor gitu, atau rumah tinggal gitu, rumah contoh, clubhouse, bangunan sekolah gitu ya. Selain bekerja sehari-hari di
kantor secara punya keahlian khusus. Ada juga bahwa kita harus aktif juga di asosiasi profesi ya, terutama kalau arsitek sudah ada undang-undangnya, undang-undang arsitek di Ikatan Arsitek Indonesia. Untuk insinyur yang lain ada namanya PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi itu ada insinyur elektro, mesin, struktur ada lagi ahli struktur HAKI, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Terus ahli fisika bangunan ada lagi, ahli, jadi macam-macam ya. Kalau kami asosiasinya sebenarnya ada dua. Satu, ada beberapa. Satu, Ikatan Arsitek Indonesia yang lupa tidak ditulis ini, Ikatan Ahli Perencana, itu Planoloh, Perencana Wilayah dan Kota. Kemudian Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, ini baru, ini Urban Design. Nah, ada yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya multidisiplin seperti tall building dan internasional, Council on Tall Building and Urban Habitat, kemudian Green Building Council, kami ikut mendirikan, dan juga Institut BIM, Building Information Modeling Indonesia. Ini contoh aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dengan asosiasi dan rekan-rekan sejawat gitu ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang internasional. Ini dengan arsitek internasional. Ini juga asosiasi tapi di Asia Pasifik, Arkasia, Asian Congress, Arkasia itu arsitek di Asia Pasifik sih. Kemudian ya klien kami itu ya ini almarhum Pak Ciputra. Klien kami ya pengembang salah satunya seperti ini, Pak Ciputra ini salah satu proyek yang di di Satrio di Kuningan, proyeknya Ciputra World. Nah, dalam mendesain kita tentunya ya selain mendesain secara konvensional, kita juga harus berpikir untuk masa depan gitu ya. Kita desain sekarang, bangunannya jadi 2 tahun, 3 tahun ke depan, tentunya yang menghuni juga udah ini selain orang-orang yang ini ya, jadi nggak hanya satu golongan tertentu, tapi generasi masa depan itu juga sangat jadi salah satu pengguna lah desain kami. Tapi juga orang-orang yang terpengaruh dengan desain yang ada. Jadi kita nggak hanya memikirkan orang-orang yang nanti bisa beli apartemen yang kita desain atau kantor yang kita desain, berkantor di kantor yang kita desain, tapi juga orang-orang yang terkena dampaknya gitu di sekelilingnya. Bahkan kadang-kadang kami punya pekerjaan yang merancang untuk mereka gitu, affordable housing gitu, rumah yang terjangkau dan lain-lain. Nah, untuk itu tim kami juga nggak hanya orang-orang, kalau tadi dilihat perusahaannya sudah hampir 20 tahun gitu ya, tapi selalu ada refreshment gitu ya. Jadi yang teman-teman yang fotonya ada di sini ini udah di either dia di leadership position, di managerial position sebagai arsitek. Ini kebetulan yang arsitek semua ya, atau ya arsitek senior dengan ya yang lulusnya tahun 2010 sampai 2015 gitu. Jadi belum terlalu lama. Biasanya mereka berkarir di kami ini sebagian besar masih hampir semua sih, semuanya masih di kantor sih. Ada yang masih kerja di kantor sih, tapi ada juga yang udah yang nggak di sini tuh, mereka biasanya ke developer, pengembang, terus kemudian ke bikin biro sendiri dan lain-lain macam-macam. Jadi di kantor kami itu ada 150 orang untuk mengerjakan semua pekerjaan itu tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, wisdomnya itu dari satu profesor saya dulu di Bandung, Profesor Danis Woro, kemudian ada bertiga berpartner dengan Ciko dan saya sendiri. Nah, terus kemudian ada 3 orang lagi yang di foto ini yang mereka leader di bidangnya masing-masing. Ada interior designer, kemudian ada urban designer Gito ini,
Kemudian Denny Desvianto ini untuk direktur operasional. Jadi direksinya saya, Denny dan Muhammad Arcica ini Ciko untuk untuk lebih ke desainer sama marketing. Kemudian prinsipalnya Pak Danisworo. Ini 3 orang ini bapak dan anak gitu ya. Jadi ya di luar keluarga ini ya 3 orang yang lain. Proyek-proyeknya juga walaupun kantornya cuma di Jakarta dan sebagian besar proyeknya di Indonesia, di Jakarta, Sumatera ada, di Kalimantan ada, Sulawesi juga ada, di NTT juga ada gitu ya. Papua belum, tapi sebagian besar Indonesia sudah ada pekerjaan yang kami kerjakan. Kemudian ada pekerjaan juga di Oman, di Emirates, Cina. Sekarang lagi ada kerjaan di Kamboja, proyek Mixius. Sempat ada pekerjaan di Jepang juga, dan negara tetangga Timur Leste. Proyek-proyek yang tadi, kalau ini dari skala yang besar dulu ya, urban design. Walaupun proyeknya kecil gitu ya, bikin trotoar waktu itu 2004, tapi skalanya kota gitu ya, bagaimana mengubah satu kota. Kemudian ini proyek yang di Timur Tengah sekarang sedang dibangun oleh ada arsitek namanya Ten Architect dari Inggris, kantornya di Hong Kong. Ini Al-Barari namanya real estate di Dubai. Jadi ada kita desain ruang-ruang publiknya gitu ya, ada apartemen, kemudian ada rumah tinggal landed, kemudian ada ruang-ruang suk atau pasar, ada masjid dan lain-lain. Ini sekarang sedang dalam pembangunan. Kemudian kalau yang proyek-proyek yang banyak dikerjakan sekarang, yang baru-baru ini sedang dikerjakan adalah proyek-proyek TOD atau Transit Oriented Development. Ini contohnya proyek di kawasan Duku Atas. Jadi kami di proyek MRT tahap pertama, tim urban design kami terlibat di perencanaan semua kawasan TOD. Kita sebenarnya TOD itu Transit Oriented Development. Kalau kita lihat di sini ada satu stasiun Bundaran HI. Kalau di sini stasiun Duku Atas Bundaran HI lebih maju lagi. Di sini ada stasiun Duku Atas, kawasan TOD ini yang ada titik-titik merahnya. Bagaimana menentukannya ya dilihat dari titik pintu titik tengah stasiun, kemudian 350 sampai 700 meter dari situ. Jadi ada dua area, dua kawasan. Kawasan intinya 350 meter, radius 350 meter, kemudian 750 meter. Kemudian kita buat garis delineasi. Jadi garis delineasi itu kawasan yang terpengaruh oleh pembangunan itu. Nah, ini hasilnya gitu ya, walaupun nggak semuanya kami yang desain. Nah, nanti siapa aja yang terlibat nanti akan saya sampaikan. Tapi jadi ada ruang terbuka baru di kawasan Duku Atas yang buat plaza, kemudian ada terowongan yang tadinya kendaraan bermotor, dia akhirnya jadi kawasan pejalan kaki. Nah, ini bisa dilihat nih, nggak hanya kerjaan ngerancang menggambar oleh arsitek atau oleh arsitek, tapi juga oleh urban designer yang tadi menggambar, yang merencanakan kawasan ini, kemudian diberikan ke landscape, ke arsitek, ke lighting engineer, lighting designer gitu ya. Terus ya kebetulan kami juga terlibat di proyek yang di belakang ini, termasuk juga tadi kawasan sekitarnya, bagaimana trotoarnya. Ini tepat di seberang stasiun Duku Atas, stasiun stasiun bandara BNI, kemudian stasiun kereta komuter lain juga. Kemudian ini bangunan publik yang lain, sekolah. Jadi kebetulan ini hasil sayembara. Nah, kalau di sini nih proyek arsitektur ya, tapi sekolah tipikal idenya dari rumah Betawi gitu ya.
Nah, kita bisa lihat di diagram ini selain arsitektur juga ada pekerjaan-pekerjaan struktur, pekerjaan-pekerjaan insinyur lain gitu ya, mechanical dan lain-lain, apa namanya, mesin. Terus ya, kalau apa namanya, tim support apa tim penunjang, mereka yang menghasilkan gambar-gambar seperti ini gitu ya, tim-tim yang untuk apa, visual, graphic design, untuk render, uh, building information modeling gitu ya. Jadi dari ide ini kemudian diwujudkan jadi bangunan gitu ya. Bagaimana menerjemahkan tadi gambar selain gambar apa namanya, sebenarnya ada gambar teknis juga sampai ke dalam bangunan seperti ini. Ini yang kembali ke kawasan transit tadi. Jadi kita bisa lihat di sini ada kawasan Duku Atas, ada kawasan Fatmawati, ada kawasan Cipete Raya. Kalau Duku Atas itu bedanya dia apa namanya? Bedanya dengan Cipete dan Fatmawati tentu di ini adalah kawasan komersial tengah kota gitu ya. Kalau ini kawasan perumahan. Kemudian kalau di master plan dan urban design ini apa, revitalisasi atau peremajaan satu kawasan di apa namanya, karet, mereka sebutnya kawasan karet Platinum di belakangnya Jalan Sudirman yang tadi mengakomodasi apa namanya, orang-orang yang merelokasi sebenarnya. Jadi prinsipnya membangun tanpa menggusur gitu. Jadi pertama dibuatkan dulu satu dari tanah yang milik Pemda dibuatkan apartemen, kemudian dari orang-orang yang dipindahkan itu tanahnya dibebaskan lagi, mereka dikasih apartemen dan seterusnya sampai semua tanah tersebut bisa dibangun. Gitu. Ini salah satu contoh gedung tinggi 22 lantai gitu ya. Tentunya banyak yang terlibat di sini. Kita bisa lihat kalau mulai dari sisi kanan itu ada landscape arsitek sebagai leader di proyek gitu ya untuk membuat perencanaan, kemudian interior kebetulan ini sekarang masih kosong, ini Grand Rubina, yang di sana sekarang ada Carl's Junior sama apa namanya, Wingstop ya, terus ada Kopi Kenangan. Bagaimana landscape mengisi ruang-ruang di sini gitu ya, bagaimana apa namanya, pekerjaan multidisiplin di sini juga nanti saya jelaskan juga ada arsitek untuk selubung bangunan atau kita sebut fasad yang desain ini. Jadi dia di sebelah kiri ini adalah sebenarnya dalam bangunan apa namanya, kantornya, kemudian di luar ini ada sirip-sirip ini yang mengurangi panas masuk bangunan dan ada jalur ini untuk orang maintenance gitu ya. Jadi bukan untuk umum. Ini yang proyek-proyek lain yang sedang dibangun sekarang yang sebelah kiri ini di Jalan Sudirman, Mori Building. Kemudian kalau yang di sebelah kanan ini dulu Hotel Four Seasons, sekarang akan jadi Saint Regis. Kemudian ada gedung kantor dan gedung apartemen, jadi ada tambahan 2 gedung baru. Kemudian kami juga ngedesain bangunan publik stadion, gitu ya. Nah, stadion ini juga yang terlibat juga bukan hanya kami, tadi ada beberapa, mungkin belasan perusahaan, jadi bisa sampai ratusan orang. Sekarang mungkin ribuan kalau sama kontraktor gitu ya. Kemudian ini visualisasi 3D, ini atapnya sekarang sudah diangkat, ini dari tadi hasil gambar rendering gitu ya, stadion yang menampung 82.000 orang. Kemudian kalau kita lihat sini ada sebenarnya stadion itu bolong hanya dilapis oleh satu lapisan luar yang juga sebenarnya perforated gitu ya, agak transparan gitu ya. Kita bisa lihat di sini di belakangnya itu dilapisin itu. Nah ini apa namanya, penutupnya. Jadi ini menutup beton-beton itu, nanti ya betonnya dicat, kemudian ini juga memberikan penghawaan alami ke stadion. Nah, awalnya ini dikerjakan oleh satu tim mungkin 5 orang gitu ya, tapi sekarang udah sampai orangnya udah sampai ratusan. Jadi dari arsitek, kemudian ini ada struktur, ada kami juga kerjasama dengan apa namanya, orang yang menyediakan
apa namanya teknologi gitu ya, supplier, building supplier dan lain-lain. Ini proyek yang bangunan publik juga, masjid di pesantren di Lombok, waktu itu Lombok gempa besar gitu ya, kemudian ada bantuan. Nah ini kalau apa yang arsitek kerjakan adalah ya seperti ini gitu ya, mendesain, ada gambar, selain gambar 3D ini ada gambar kerja juga yang akhirnya udah jadi gitu. Ini seperti proyek swadaya sebenarnya, swadaya masyarakat. Nah jadi bangunan adalah satu sistem. Jadi ada tadi arsitektur, kemudian kalau di kami kan ada yang nomor 1 ini, kemudian ada tadi saya sebut landscape, terus interior dan lain-lain. Tapi sebenarnya di satu bangunan ya, di sistem ini ya kita arsitek sebagai leader di perancangan ya, nanti di pembangunan ada kontraktor, ada project manager, ada lain dan lain-lain gitu ya. Arsitek yang terlibat di arsitektur tentunya harus arsitek yang bersertifikat gitu ya. Jadi yang untuk merancang gedung ya. Tapi di luar itu ada structure engineer, yang lulusan dari teknik sipil biasanya. Nah, teknik sipil kan juga dibagi-bagi tuh, ada yang pondasi, struktur bawah, podium, apa ini orang struktur lah, ada struktur bawah, pondasi, ini satu kegiatan lagi di apa namanya sekolah teknik sipil. Kemudian MEP ini ada berbagai macam jurusannya, ada mesin, ada elektro, ada fisika bangunan gitu ya. Kalau fisika bangunan mungkin banyak ke ventilasi, AC gitu. Air bisa orang apa namanya dari fisika bangunan juga, bisa dari teknik penyehatan untuk ininya, dari apa namanya teknik lingkungan, elektro untuk listriknya, arus kuat, arus lemah, kemudian orang mesin juga ada yang belajar, bahkan sekarang ada ini khusus gitu ya, jurusan khusus untuk kebakaran. Kemudian untuk lingkup pekerjaan yang lain-lain yang terlibat di satu bangunan gedung. Satu untuk landscape arsitek itu dulu orang sering sebutnya arsitektur pertamanan, landscape architect. Tapi sebenarnya nggak cuma ngurusin taman juga, tapi juga street furniture, plaza dan lain-lain. Sipil ini untuk teknis sipil, untuk drainase, cut and fill itu apa ya? Untuk grading, cut and fill, kemudian untuk limpasan air hujan, untuk ngedesain termasuk saluran-saluran gitu ya. Dan selain di bangunan gedung, dia bisa juga dipakai di tambang. Terus kemudian interior, jadi interior itu ada interior arsitektur, yang ngedesain ruang, kemudian dekorasi, yang milih korden, naruh furniture, dan lain-lain gitu. Special lighting, ini bisa orang dari, biasanya kalau dia punya apa ini estetik, dia bisa dari banyak orang arsitek yang belajar untuk special lighting, tapi juga ilmu dasarnya adalah ilmu elektro ya. Tapi dia lebih ke bidang yang estetisnya. Fasad bangunan bisa dari arsitek, bisa dari teknik sipil, kemudian angin, wind, kebanyakan dari teknik sipil, dari struktur. Kemudian akustik ini ilmunya fisika bangunan, lalu lintas teknik sipil, security ini mungkin lebih ke vokasional ya. Tapi kalau untuk manajemennya dan lain-lain tentunya ada sekolah S1-nya sendiri. QS atau Quantity Surveyor umumnya itu dari teknik sipil, tapi ada juga orang-orang yang dari arsitek dan background-background lain. Nah kalau di PDW sendiri apa aja sih yang ini? Tadi kan saya udah cerita tentang manajemen. Nah training-training yang di luar jalur sekolah khusus gitu ya, jalur sekolah S1 ada training yang untuk leadership, ada training yang untuk manajemen, ada juga kalau masuk bank biasanya dia dikasih manajemen training gitu ya, bagaimana nanti dia berkarir di kedepannya, itu juga salah satunya leadership ini, leadership training ini diberikan gitu. Tapi nggak semua perusahaan punya gitu. Kemudian untuk marketing juga ada
training khususnya ada sekolahnya, biasanya di Fakultas Ekonomi gitu ya, manajemen. Kemudian juga ada sifatnya public relation, bagaimana menjaga apa namanya services ke klien dan lain-lain. Kemudian operasional ini lebih ke project management kalau di kantor kami. Kemudian apa namanya bagaimana ngatur kerjaan, deliver kerjaan gitu. Jadi intinya di kantor tuh harus ada orang yang eh, apa namanya mengerjakan kerjaan ya arsiteknya sendiri, terus mengatur kerjaan, leadernya, manajernya, terus yang ketiga yang cari kerjaan gitu loh. Kalau nggak ada marketing juga bukan nggak akan ada proyek ya, proyek akan datang tapi marketing juga perlu gitu. Marketing tuh luas ya artinya ya, jadi nggak cuman kita bukan seperti sales sebenarnya. Kalau marketing dia lebih strategis bagaimana supaya bisa mendapatkan kerjaan. Kemudian, nah background-nya juga macam-macam kalau udah di top management gini ya, di board atau di apa namanya istilahnya ya, dewan direksi gitu ya. Bisa orang-orang marketing latar belakangnya teknik juga bisa gitu. Nah kalau di kami tuh kecuali keuangan, bahkan keuangan juga saya sendiri yang pegang, keuangan dipegang oleh ahli ekonomi tentunya yang ngitung pajak. Keuangan tuh nggak hanya ngitung uang masuk atau uang keluar, tapi juga ngitung pajak, harus bayar kewajiban-kewajiban gitu, BPJS dan lain-lain gitu ya. Jadi walaupun ini perusahaan jasa arsitektur ya orang keuangan juga perlu gitu ya. Kemudian nah selain itu pendukung. Jadi ini yang mendukung pekerjaan sehari-hari manajemen. Satu administrasi mulai dari resepsionis, ngatur apa namanya bagaimana orang pergi ke ini kan sekarang udah zaman digital jadi kita nggak perlu pakai travel agent gitu ya tapi kita bisa booking sendiri gitu kalau ada karena tadi pekerjaan di Indonesia aja ya kalau kita ke Kalimantan kemana kan kita juga perlu travel gitu ya perlu booking hotel ya semua admin atau GA kalau di kita ada general administration khusus gitu dia yang akan ngatur itu semua gitu termasuk nanti ada yang bersihin kantor dan lain-lain tapi itu di luar topik ini mungkin ya terus human capital development itu juga macam-macam lah background orang yang bekerja di situ gitu ya lebih ke ilmu ke FISIP mungkin ya saya nggak tahu juga FISIP legal dan lain-lain gitu ya kalau di perusahaan besar nah kami cenderung pakai ininya simple gitu HR-nya simple kemudian IT digital nah ini kita juga kerjasama dengan pihak ketiga untuk misalnya untuk bikin website tapi untuk kontennya tentu kita isi sendiri gitu ya. Tapi ada orang IT khusus yang menyiapkan backbone-nya atau server dan lain-lain. Itu ada tim sendiri 3 orang. Kemudian di luar itu ada di bawahnya yang masih terhubungan dengan digital team itu building information modeling team ada 2 orang di situ yang setup dia cuma setup gitu jadi dari kalau sekarang kan hampir semua pekerjaan pakai software software itu ada di IT kemudian di IT kebetulan backgroundnya orang IT ini nggak semuanya dari informatika ada yang tadinya dari teknik bukan teknik informatika dari arsitek juga dia karena dia tahu IT dia kerja di IT kemudian kalau building information modeling arsitek tapi dia punya sertifikasi atau license untuk apa namanya atau udah pernah training untuk menjalankan apa namanya sistem ini gitu loh. Jadi building information modeling ini bukan software sebenarnya tapi merupakan sistem dari bagaimana kita bikin modeling virtual. Jadi softwarenya macam-macam ada namanya Revit, ada Archicad, ada juga software untuk apa Ecotech untuk mengukur simulasi lingkungan gitu ya. Ada yang macam-macam saya nggak hafal semua ada puluhan lah software. Kemudian desainer grafis kenapa penting karena satu tadi untuk presentasi dia biasanya bisa dari seni rupa, bisa otodidak, bisa dari vokasional, bisa dari SMK gitu. Tapi penting sekali. Jadi selain mengeluarkan 3D atau animasi gitu ya, kerjaan kami juga ada yang menghasilkan animasi.
Tapi juga ada yang sesimpel nge-layout, bikin website dan lain-lain. Ada yang di outsource. Outsource itu artinya kita kasih ke orang luar, ada yang kita kerjakan sendiri. Di sini yang mungkin saya nggak tulis ada di administrasi dan HR tadi saya sempat sebut legal. Jadi kalau meriksa kontrak dan lain-lain tuh di administrasi. Tapi karena tim kita nggak terlalu nggak bukan perusahaan yang besar gitu, kita nggak punya dan biasanya perusahaan besar juga punya lawyer-nya masing-masing. Jadi segala macam yang bukan ini kita outsource. Tapi bisa juga yang lulusan hukum tertarik di HR Human Capital Development, dia masuk ke situ. Bisa juga di administrasinya kalau di kantor seperti kami ya. Nah, untuk yang pekerjaan sehari-hari sendiri ada arsitektur. Nah, itu macam-macam. Ada basicnya semua sekolah S1 gitu ya. Di arsitektur dulu ya, di arsitektur S1. Tapi juga ada yang ngambil S2 manajemen proyek, ada yang ngambil S2 khusus untuk perumahan gitu ya. Tapi di tim arsitektur sendiri sebenarnya kebanyakan mereka lulusan sarjana arsitektur gitu. Ada beberapa memang yang ngambil S2, bahkan ada yang S3 gitu di rancang kota, tapi S2 untuk misalnya untuk housing, yang satu lagi tentang sustainability, tentang apa namanya keberlanjutan gitu, green building dan lain-lain. Yang di bawah arsitek, tata cahaya, fasad, akustik, QS tuh biasanya kita outsource, tapi kalau kantor kita udah cukup besar, biasanya kita punya juga arsitek yang udah belajar tentang lighting, tata cahaya itu lighting, yang tadi saya sebut, yang background-nya arsitek. Ahli fasad itu sebenarnya kebanyakan struktur. Gimana supaya fasad bangunan setinggi 40 lantai, 30 lantai nggak bocor karena apa namanya hujannya kuat, anginnya kuat. Itu kan ada ilmunya sendiri gitu ya, dari detailnya bagaimana kaca nempel ke bangunannya itu sendiri, itu ada strukturnya sendiri gitu. Jadi ahli fasad tuh biasanya kalau dia nggak backgroundnya dari teknik sipil, bisa juga dari arsitek. Kemudian ahli akustik, ini pelajaran fisika bangunan sebenarnya, teknik fisika kalau di kampus saya dulu teknik fisika, tapi ilmunya adalah fisika bangunan. Di luar negeri fisika bangunan tuh masuk ke arsitektur, sekolah arsitektur, tapi di Indonesia tuh masuk ke teknik fisika. Nggak banyak apa namanya kampus yang punya jurusan teknik fisika. Mungkin sekarang udah lebih banyak, tapi seingat saya nggak banyak. Quantity surveyor itu apa? Dia ngitung biaya sebenarnya. Ngitung biaya sampai kita sebutnya nanti mengeluarkan payment certificate. Jadi pada saat bangunan sedang dalam masa konstruksi, biasanya kan kontraktor nagihnya nggak selesai baru nagih semua. Tapi dia udah selesai bikin pondasi, udah selesai bikin struktur, dia pasti nagih. Nah, nanti payment certificate itu yang ngeluarin quantity surveyor. Gimana caranya? Pertama dia namanya juga quantity ya. Ini ilmu dari Inggris sebenarnya ya. Kalau lagi-lagi kalau di sekolah di luar Indonesia, biasanya quantity surveyor ini masuk ke dalam sekolah arsitektur juga dan teknik sipil ya. Teknik sipil juga punya ilmu ini gitu ya. Jadi sebenarnya sesimpel ngitung berapa besar sih bangunan yang atau ini yang kamu bikin gitu ya, rumah kayak kalau sipil ya jembatan gitu ya. Terus perlu materialnya apa aja, teknologinya seperti apa, perlu lampu apa enggak, perlu listrik apa enggak gitu. Jadi dihitung namanya bill of quantity BOQ. Dari situ ini kerjaannya ya ngukur gambar gitu ya, gambar dihitung tebalnya berapa, kemudian bahannya apa, kemudian nah dengan BIM itu sebenarnya bisa digitalisasi. Nah setelah diukur dia bikin bill of quantity jumlahnya, kemudian dikasih rupiah. Rupiah itu artinya harga barangnya berapa. Kalau ini dari bata terus di aci pakai semen terus dicat artinya. Tapi kalau misalnya nggak dicat gitu, misalnya parkiran nggak dicat ya pasti catnya juga berkurang biayanya gitu. Tapi itu semua kan dari quantity-nya. Jadi banyak sekali ya kerjaan ini yang sebagian dan sebenarnya masih banyak lagi spesialis-spesialis yang lain yang
di proyek skala tertentu sebenarnya dirangkum sebenarnya oleh seorang arsitek gitu ya. Kemudian master plan dan rancang kota. Kalau ini nggak bisa dihindari. Sebenarnya ini ilmu S2 gitu ya. Belum ada sekolah rancang kota, tapi ada sekolah perencana. Kenapa itu perencana dan perancang beda? Kalau perencana kota itu PWK, perencanaan wilayah kota. Kalau perancang kota itu urban design sebenarnya. Nah sebenarnya planologi itu juga kalau di luar negeri itu ilmu S2, di Indonesia mungkin jadi ilmu S1 gitu ya, planolog yang merencanakan kawasan bisa kota baru, bisa kota yang sudah ada gitu, di mana ada jalan, berapa termasuk nanti menghitung gitu ya, banyak menghitung daya dukungnya gitu. Misalnya kalau tanah dia harus ngomong sama orang di geodesi sifat atau geologi gitu ya, tanahnya seperti apa, kemudian daya dukungnya seperti apa, terus berapa taman yang diperlukan gitu. Itu ada hitungannya semua, ada apa namanya, berapa air yang diperlukan, satu orang perlu berapa air kalau nanti mau bikin apa di satu kawasan misalnya di Jakarta luasnya 600 kilometer, 600 kilo apa 60.000 hektar gitu ya. Berapa eh, berapa orang yang sanggup tinggal 10 juta tuh kebanyakan apa enggak? Nah 10 juta orang itu perlu berapa liter air sehari? Airnya dari mana? Dari Sungai Ciliwung, dari hujan, dari mana gitu. Itu sebenarnya perencana kota harus mikir seperti itu. Terus orang kerja di mana? Kalau dia tinggalnya dari ujung ke ujung kan Jakarta 30 kilometer, tinggalnya di Sunter, kerjanya di Pondok Indah ya pas naik apa, kalau dulu kan naik mobil gitu ya, jadi dia ngitung tuh lebar lebar jalan segala macam berapa, ntar sipil yang apa namanya teknik sipil yang nanti bikin jalannya gitu ya. Tapi planolog itu nanti harusnya dia yang merencanakan gitu ya. Terus perancang kota, urban design. Ini sebenarnya uh, uh, ilmu lama yang lumayan baru di Indonesia gitu ya. Yang udah uh, disentuh oleh rancang kota tadi yang MRT, kemudian ada kawasan kayak Mega Kuningan. Kalau di Jakarta ya Mega Kuningan, kemudian di mana mah di SCBD gitu ya. Rancang kota itu yang memadukan, kita sebutnya sebenarnya sering kita sebut infill atau mengisi gitu ya, ruang-ruang yang antara bangunan dan infrastruktur, antara infrastruktur jalan, taman dan lain-lain. Itu ada ruang-ruang yang biasanya arsitek nggak ini, tapi kan arsitek juga harus ngelihat sekarang arsitek dituntut untuk bisa ngelihat ke rancang kota atau arsitektur perkotaan. Jadi ada dua, rancang kota dan arsitektur perkotaan sendiri, bagaimana di mana bangunan bisa tinggi, di mana bangunan bisa rendah, tadi tergantung sama planologi juga. Terus yang di bawah ini sebenarnya juga biasanya kita nggak ada di kantor, tapi ahli transport tuh ilmu dasarnya itu teknik sipil, jadi ada sipil transport, kemudian ahli sipil itu tadi yang grading, drainase dan lain-lain itu juga ada di teknik sipil. Ahli ekonomi kalau kita ngomongnya kota, ekonominya ya biasanya studi pembangunan. Tapi kalau udah ke manajemen, pengelolaan kota ya ke manajemen. Terus kalau akuntansi itu keuangan yang tadi tuh yang di apa manajemen. Yang ini mungkin terakhir sebelum tanya jawab, lanskap, ahli lanskap, ada arsitek lanskap ya, dan mereka juga harus kerjasama tadi sama ahli sipil dan lain-lain karena urusannya sama tanah juga, sama struktur tanah, sama nanti ada pondasinya gitu. Kalau misalnya kita bikin lapangan bola tuh bukan tanah terus kita tanamin rumput. Kenapa kalau di daerah-daerah dulu juga di Jakarta ya, tanaman apa lapangan bola itu banyak genangan airnya kalau nendang bolanya berhenti gitu ya, karena sebenarnya di bawahnya itu harusnya udah ada struktur penguat gitu ya, supaya tanahnya nggak turun kalau hujan nggak mengenang gitu, ada drainasenya. Ahli lanskap juga harusnya bisa seperti itu gitu, ada ahli lanskap yang memang dari lanskap dari sekolah lanskap, ada ahli landscape yang ahli tanaman gitu ya, ahli tanaman botanika gitu yang biasanya banyak kan lulusan IPB. Sekolah arsitektur lanskap setahu saya yang saya tahu ada IPB sama Trisakti. Trisakti benar-benar landscape yang
arsitektur lanskap gitu. Terus ada juga arsitek yang mengambil spesialisasi atau S2 untuk lanskap gitu ya. Kemudian interior, nah interior ini sebenarnya ada dua, ada arsitek interior, arsitek yang kalau kami arsitek ngedesain gedung itu kita sebut interior melekat gitu. Jadi kan kita nggak ngedesain gedung kantor gitu, nggak cuma luarnya aja, tapi juga di dalamnya, lobinya seperti apa, bahannya apa itu oleh arsitek. Tapi juga ada arsitek interior designer, interior arsitektur uh, yang bisa mengisi itu juga gitu, lebih ke apa namanya, permainan ruangnya sebesar apa, termasuk dia belajar psikologi gitu ya, warna dan lain-lain gitu ya. Warna cat, kemudian material apa yang baik untuk ruang rapat, kenapa ruang rapat orang pakai karpet, supaya nggak berisik, kayak gitu-gitu. Terus ada yang dekorator, dekorator tuh ya kadang-kadang juga bukan ini ya, tapi ada juga orang yang otodidak gitu ya, dekorator gitu, karena dia punya taste yang baik, dia akhirnya laku tuh jadi dekorator, karena dia bisa tes apa namanya, ya dia biasanya trendsetter gitu ya, untuk orden, untuk apa, lampu gantung, terus vas, bunga, apa, dan lain-lain yang ngatur gitu. Jadi ada yang ada sekolahannya, desain interior tuh biasanya ada, kalau nggak di arsitektur, di UI ada tuh arsitektur interior, tapi juga di seni rupa juga ada IKJ dan lain-lain, interior designer gitu. Kalau dekorator macam-macam tuh, bisa range-nya lebih luas lagi. Mungkin ada yang kelewat juga, mungkin nanti kita bisa diskusi pada tanya jawab. Sekian, terima kasih, kalau ada pertanyaan silahkan kembalikan ke Bu Ari.